Ya, itu adalah kehebohan yang terjadi di Gereja Masehi Injil di Timor atau GEMIT, sebuah denominasi Protestan Kalvinis yang berpusat di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan memiliki wilayah pelayanan di Pulau Timor dan Pulau Flores. Ibadat Rabu Abu yang terjadi di Gereja Paulus menuai kontroversi. Apakah Rabu Abu itu? Mungkin ada beberapa di antara kita yang belum mengerti mengapa kita melakukan kebaktian Rabu Abu ini. Atau mungkin ada yang mengira bahwa Rabu Abu adalah tradisi dari gereja Katolik yang kemudian diadopsi oleh gereja Protestan seperti kita ini. Apakah begitu? Ternyata tidak. Baik, saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai Rabu Abu ini. Kebaktian Rabu Abu ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari liturgi gerejawi. Yang sekarang ini kan baru sering diadakan itu Pak, kegiatan ibadah Rabu Abu itu Pak. Itu kan kebanyakan pendeta kalau saya tanya itu didasarkan atas perjanjian lama, kalau kita bertobat terus kita mengoleskan abu. Nah itu berarti kan itu sebetulnya apakah hukum seremonial juga ya Pak ya? Ya, itu tradisi. Tradisi ya. Ya, itu tradisi. Tradisi itu kita boleh melakukan sepanjang tidak bertentangan dengan firman, tapi bukan keharusan. Ya, kalau begitu maka ya kita boleh melakukan, boleh juga tidak. Ya, boleh juga tidak. Jadi itu sifatnya tradisi. Nah, sama seperti Rabu Abu itu saya kira itu di dalam gereja Roma Katolik yang memakai tradisi Rabu Abu. Kita tidak menyalahkan hal itu karena toh tidak dilarang, tidak diperintahkan. 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama dari saudara kita Agung Priyo Hasnanto, yaitu pertanyaan, kenapa kok GKJ mengikuti tradisi Rabu Abu? Padahal dari dulu nggak pernah ada ibadah Rabu Abu. Yang kedua dari saudara kita Widiarsa, pertanyaannya, apa yang menjadi dasar GKJW memasukkan penghayatan Prapaskah, khususnya Rabu Abu dan Kamis Putih, yang notabene semenjak kecil begitu Pak Krista, baik di katekisasi calon sidi maupun sekolah minggu, tidak pernah disinggung sama sekali. Baik memang, dan tidak ada salahnya kita turut menghayati liturgi tersebut. Sebab Rabu Abu cenderung lebih familiar, kekeluargaan di kerabat terdekat kita, yaitu Yahudi dan Katolik, melakukan puasa dan mengusapkan abu di kening sebagai tanda pertobatan. Karena adanya ketidakserasian dari masing-masing jemaat GKJW ini macam-macam ternyata melakukan ibadah Rabu Abu. Ada yang sudah, bahkan ada yang belum sama sekali. Itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga dari Sonya Revita, akankah GKJW ada tradisi Rabu Abu? Makna dan alasan tradisi Rabu Abu untuk warga GKJW itu apa, Pak? Silakan Pak Krista untuk memberikan tanggapan dari rekan-rekan saudara kita ini. Rabu Abu itu adalah tradisi gereja. Oh, tradisi gereja. Tradisi gereja. Orangnya di Baduk ini Pak, di mana Pak itu Pak? Orangnya di Baduk. Wah, di Baduk. Baduk saya lebar ya Pak. Jadi jujur saja tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi Rabu Abu itu kita warisi dari tradisi gereja ortodok. Ya. Baik ortodok yang esa atau gereja yang esa semula maupun dari gereja Katolik.
kalau disebut ikut-ikutan ya bukan ikut-ikutan begitu saja, karena kita memang mewarisi hal-hal yang baik. Wong kita bisa ngomong itu juga ikut-ikutan. Jadi semua kita bisa ini kan juga karena ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan tidak harus dipahami sebagai hal yang buruk ya. Ikut boleh, oh kalau memang baik kenapa Baik. tidak itu loh. Bagus. Ya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada hari Rabu 2 Maret 2022 adalah awal masa Prapaskah. Kita menandainya dengan ibadah yang dikenal dengan ibadah Rabu Abu. Pada ibadah Rabu Abu, kita akan melakukan penorehan abu di dahi sesuai dengan liturgi yang ada. Hal ini sebagai lambang kesiapan diri untuk berproses dalam pertobatan melalui aksi puasa penyangkalan diri yang dimulai dari hari Rabu tersebut hingga menjelang Paskah. Salam sejahtera untuk semua warga jemaat dan simpatisan GPIB Jemaat Paulus Jakarta. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, kaum muda, teruna, dan anak-anak yang saya kasihi, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah yang dimulai dengan perayaan Rabu Abu. Salve sahabat Katoliku keren. Banyak umat Katolik khususnya di Indonesia yang belum tahu bahwa Rabu Abu kini tak hanya ada dalam gereja Katolik. Tak hanya Rabu Abu, tapi juga tradisi-tradisi lain gereja Katolik juga sudah terdapat di gereja lain. Tak hanya Rabu Abu, sebelumnya tradisi Kamis Putih dan Minggu Palma gereja Katolik juga sudah dipakai oleh gereja lain. Ada juga salib-salib berkorpus atau salib yang ada patung Yesusnya juga sudah dipakai oleh saudara-saudari kita non-Katolik, baik dipasang di rumah maupun di gereja. Ada juga penggunaan lilin dalam peribadatan, penggunaan patung-patung suci, penggunaan gambar 14 perhentian jalan salib, dan masih banyak lagi tradisi gereja Katolik yang sudah mulai diadopsi yang bisa kita lihat dari saudara-saudari kita gereja Kristen non-Katolik akhir-akhir ini.